Halo pemirsa, kembali lagi dengan sesi kedua dengan Sarah. Kali ini kita punya tamu baru ya nih ya, tamu cantik yang jauh-jauh datang ke podcast kita kali ini di podcast Dualista Mitos. Nah, kenalin dong. Halo semua, karena aku namanya Nabila, bisa dipanggil Bila. Oke, kali ini kita mau ngebahas mengenai Lembah Dieng ya. Lembah Dieng ini kan ada salah satu wisata alam yang ada di Kota Malang ya. iya. Terkenal juga, tapi kan at the same time Lembah Dieng ini terkenal horor. Iya, sebenarnya. benar. Ada pengalaman-pengalaman buruk ya teman-teman ya. Pemirsa sekalian. Nah, dari kalian berdua pernah nggak ke Lembah Dieng? Kalau dari pengalaman pribadiku sih, aku pernah. Kalau Eliza? Pernah juga. Nah, karena Eke belum pernah ke sana, boleh nggak ceritain dong pengalaman-pengalaman kalian ke Lembah Dieng? Soalnya kan ada hal-hal mistis yang terjadi ya, dengar-dengar. Kalau dari yang cantik dulu nih, Nabila. Kalau dari aku, waktu itu aku lagi shoot video gitu, shoot video produk yang dimana kayak anggap aja BA lah, brand ambassador gitu. Terus habis itu kalau waktu itu kalau nggak salah dari sore menjelang malam. Tapi selesainya tuh kayak pas mau maghrib ke Isya gitu lah. Nah pada saat itu tuh sorenya itu ya udah berjalan dengan lancar, aman, damai. Itu waktu itu kalau nggak salah masih rame-ramenya, maksudnya kayak masih ada orang lalu lalang lah ya gitu. Entah itu orang lagi berenang atau wisata atau gimana gitu ya. Terus pada saat itu shoot video itu masih aman-aman aja, maksudnya kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada teknis kayak kamera tiba-tiba ngehang, tiba-tiba ada suara tiba-tiba ketawa tuh nggak ada, belum ada. Nah pas mau menjelang malam ya, kayak mungkin sekitar jam 5:30 kali ya. Nah di situ tuh kan udah ada pergantian di mana siang ke malam. Nah aku yang waktu itu pas banget posisinya aku lagi datang bulan. Wah, lanjut. Ini buat tentang bulan ya teman-teman. Nah itu pasti lebih sensitif dong, apalagi kayak lebih, aku juga termasuk orang yang peka terhadap yang kayak mistis-mistis begitu. Nah lanjut lagi, yang pada waktu pas aku masuk selesai itu pergantian dari dari sore ke malam kan, jadi terang ke gelap, otomatis ada azan dong. Betul. Nah sebelum azan itu tuh aku tuh merasakan feel kok aku kayak nggak enak ya, maksudnya kayak hawa-hawanya tuh kan biasanya kan malah kan dingin ya. Betul. Cuman ini dinginnya tuh beda, itu dinginnya tuh dingin lembab gitu loh. Masa gimana sih, kayak ruangan ngap tapi sedangkan itu di luar ruangan. Maksudnya enggak dong? Iya seharusnya enggak kan. Enggak. Nah di situ, nah pada saat itu kan itu maksudnya bisa dibilang kayak menjelang maghrib tuh scene terakhir kita shoot foto video gitu kan. Nah anehnya pada saat itu tuh kita tuh lagi shoot video. Nah video yang mau kita rekam, yang tadinya tuh baterainya kan kita kan ada 2 kamera. Betul. Buat cadangan lah. Jadi kita pakai kamera yang kedua, dan kamera yang kedua itu udah kita tes, dan itu tesnya tuh sekitar masih sore lah, dan itu aman-aman aja, lancar-lancar aja, maksudnya kayak nggak ada Gangguan gitu? Iya nggak ada, itu belum Lancar jaya gitu ya? lancar jaya. Nah tapi ketika pas mau maghrib, ada apa pas nih, jelasin mau dong. maghrib, Ceritain dong. kok kameranya sulit banget buat nyala, maksudnya Iya? kayak tiba-tiba kayak gimana sih kalau kamera gak kedetek gitu loh. Kayak Gimana ya? error gitu. Iya, tiba-tiba error dan nggak bisa dinyalain, dan akhirnya kita pakai plan C, kita pakai HP aja deh. Nah kita pakai HP set, dan waktu itu kan kalau nggak salah HP ya itu kan belum ada memori, jadi kayak langsung dari perangkat aja. Jadi pas kita shoot dan itu kayak kayak kurang terang gitu lah, kan posisi malam. Betul. Dan kita belum sewa yang namanya lighting. Nah kita pakai shoot lah kamera biasa. Betul. Terus kok pas kita shoot tuh awalnya tuh nyoba-nyoba ada yang buat instastory. Nah instastory Instagram. Nah entah kenapa pas ada teman kita yang buat shoot kayak apa sih, kayak instastory di second biasa Langsung gitu. Iya. Kok sinyal oke, kok tiba-tiba nggak kekirim. Padahal sebelumnya itu aman aja, siang itu aman aja, maksudnya kuota masih full dong. Betul, dan betul. sinyal itu masih oke lah. Tapi kenapa pas kita tag video kok ini
tiba-tiba kayak nggak kekirim gitu warna merah ulang. Oh iya, tahu no connection istilahnya Iya, kan. No terus connection. kita udah mencoba berulang kali gitu-gitu, terus habis itu kayak nyoba pakai wifi teman lah, kok nggak bisa juga, sedangkan dia nyoba kayak post biasa, misalnya kayak post hasilnya iseng tuh bisa, tapi kenapa pas record biasa gini scrolling pada waktu maghrib itu kok nggak bisa gitu sih. Jadi kamu kesana tapi nggak sendirian dong, ramean kan, dan jelas teman lain rame. kan. Dan kamu tiba-tiba klik nih, nggak bisa nih kameranya, Nggak bisa. pakai HP biasa, di tethering nggak mau, tapi giliran upload konten random bisa. Bisa, entah kenapa itu kalau menjelang maghrib. Tapi kamu sana ada nggak sih ngerasa kayak hal-hal Merinding maksudnya. Heeh. Ada, kebetulan ada banget, tapi itu setelah azan maghrib dan itu mau pulang. Bener. Nah kan kondisi gelap ya, dan gelapnya itu minim cahaya, dan cahaya itu cahaya lampu yang cahaya tuh nyampe tuh ke gigi doang. Tahu cahaya tempat umum gitu kan? Iya. Dan pasti itu nggak terang kan? Nah Betul, itu cuman kayak gigi doang lah kalau misalkan dari secara mata kosong, dan itu cuman cahaya cuma gigi doang kan. Nah dari kebetulan tuh aku tuh berdiri di tengah cahaya, otomatis orang-orang bakalan pusat perhatiannya ke aku dong. betul. Nah di situ kan di belakang aku kan belakang lampu nih. Iya betul. Belakang aku tuh kosong, kayak kayak kosong dalam artian maksudnya kayak Gak ada lahan apa-apa kosong, lah, lahan cuman kosong. barang ada itu aja doang. Iya, dan di situ tuh cuma ada aku sama temen aku. Betul. Nah waktu itu kita tuh kayak nunggu jemput lah, waktu itu aku dijemput kan, terus temanku juga sekalian, maksudnya nungguin aku gitu lah. Di situ kayak kan manggil kayak, soalnya hening, aku main HP, dia main HP, set, terus tiba-tiba kayak ada yang kayak Jangan gitu dong. Ini agak merinding sekarang nih Ikan nih. kayak di telinga gitu loh, cuma sih kita berdua kan, terus aku langsung nanya lagi dia kenapa, terus kayak apa sih, orang nggak apa-apa gitu loh. Terus habis itu kayak lo terus bisik-bisik apa tadi gitu, enggak bisik-bisik gitu. Aku mikir kayak alah guyon, Bercanda nggak sih? Bercanda. Bohong tuh orang. kayak nakut-nakutin gitu loh. Terus saya kayak oke, dan aku kayak ya udah biasa-biasa aja. Terus kan habis itu terus udah selang beberapa menit gitu kan, terus habis itu kayak tiba-tiba temanku mendengar sesuatu, kayak orang ketawa gitu, kayak ketawanya itu kayak gitu gitu terus kayak Kuntilanak. enggak, aku nggak tahu ya itu kuntilanak apa, kayak ketawanya tuh kayak jauh banget tapi jelas gitu. Dan aku mbak itu langsung nengok set gitu, terus kayak kita lihat kayak kode gimana sih, kayak kontak lihat gitu, kayak maksudnya kayak kita tuh kayak lihat gak sih, denger gak sih gitu. Terus itu kayak aku yang demen banget sama Mrs. kayak samperin gak sih, terus temenku kayak jangan please, jangan please, Jangan. gitu. Aku kayak ayo penasaran mampus aku gitu kan. Kan at the end kamu samperin nggak? Samperin sebentar walaupun rada takut. Kayak Apa yang kamu temuin? sebenarnya aku kayak nggak menemukan apa-apa, cuman aku punya rasa penasaran mampus yang dimana kayak aku pengen lihat langsung gitu. Dan aku kayak ngeliat kayak apa sih, jangan ganggu dong gitu. Kayak aku tak samperin gitu, maksudnya aku sebelah kanan dan aku sebelah kiri. Nah akhirnya aku kesana agak turun ke bawah gitu. Betul. Aku kayak ke bawah set apa sih gitu. Terus habis itu kayak terus temen aku kan teriak dong kayak ada apa bi gitu. Aku bilang gak ada apa-apa gitu. Terus gak ada orang, terus aku nyamperin kan kayak gak ada siapa. Lalu tadi siapa? Siapa ayo? Dan kita terdiam, bener-bener terdiam kayak gimana Dengar. Sama perempuan yang peka ini, kamu merasakan apa yang iya gitu sih. Tapi pas mau pulang, pas mau jemput temen kamu yang jemput kamu ngerasain hal yang sama nggak? Atau mungkin Iya, dia temen nggak aku yang jemput itu. Kalau temen aku jemput kan dia datang, habis itu ya udah pulang biasa aja. iya langsung. Dan aku langsung kayak lo tau gak sih gue punya cerita? Tahu. Lo tau gak sih? Betul. Tadi gue ngalamin kayak gini. Terus dia kayak gue juga ngerasa yang pernah. Nah di situ. Tapi setelah kamu kejadian tersebut kan kayak istilahnya kan tiba-tiba dari kamera rusak nggak bisa upload story, terus kamu ngerasa sakitin, langsung ketawa. Habis setelah dari sana kamu ada nggak kayak langsung diuntitin atau mungkin lebih buruk? Justru aku malah rasanya after dari situ kok aku balik ke kosan nih. Kok kosan kayak aku pernah kayak after dari dari tempat tersebut, terus bermalam di kosanku, istirahat segala macam, otomatis pintu jendela tak buka dong. Betul. Kan, biar si saudara masuk toh, terus habis itu kita buka pintu jendela dua-duanya. Posisi kamarku tuh adalah
ini kamarku jendela dan depannya itu teras. Dan Betul. terasnya itu motornya itu kalau nggak salah ada 3 dan termasuk itu motorku di tengah dan depannya itu gerbang. Nah pada saat itu kalau saya pulang malam lah ya jelas. Habis itu istirahat bersih dan BM-nya adalah pas aku setel musik, dan musiknya itu kalau nggak salah aku inget banget lagu Tulus, dan lagu Tulus kan lagunya slow kan. Betul. Nah, pas gimana gitu. iya pas istirahat kok aku mendengarkan suara kaca aku tuh digobor, apa sih, Digeber gitu ya? digedrak gitu. Dan itu aku tuh kayak feeling kok kucing kali ya, tapi tak lihat lagi, tapi nggak ada kucing. Biasanya kucing kalau dipanggil pus gitu atau kayak dikocokin pakai makanan itu pasti datang, tapi kali ini tuh enggak. Dan habis itu kayak oke, aku penasaran main aja, kayak mungkin kayak apa angin atau apalah ya. Terus habis itu aku main HP dan jelasnya adalah suara bisikannya itu kok ngikut. Suara tuh kayak gitu loh. Aku kayak oke, kayak gue diikutin deh. Terus aku kayak berusaha untuk tenang tapi panik gitu loh. Kan aku kayak lagi kondisi lagi merah berdarah kayak oh no gitu. Aku jadi takut ya. Nah, kalau dari Riza nih, sebagai orang tidak percaya hantu, gimana? Kau pernah kan ke sana? Pernah. Tapi pagi, waktu itu renang. Tidak dong, dia Waktu berenang. gimana sih? Emang tempat apa sih itu? Tempatnya apa? Yang aku kamu syuting. datangin? Pokoknya daerah Gapura terus masuk lagi gitu. Oh, Gapura. Iya, maksudnya foto-fotonya di Iya, daerah pokoknya sana. kita ngambil shoot video ya malam-malamnya. Oh, gitu. Dari kamu? Kalau aku pribadi sih, Dari yang dia tiba-tiba pergantian alam ya, dari sore ke malam gitu ya? kalau aku pribadi ya, banyak hal yang aku dari kecil tuh dapat dari orang tua aku tuh, misal contoh, jangan keluar malam-malam nanti diculik genderuwo. Betul. Ada juga jangan potong kuku malam-malam juga. Nah, itu tuh kalau sekarang yang sekarang udah dewasa gini ya, maksudnya kita mencerna itu sebuah pesan moral. Yang mana kita sebagai anak kecil jangan keluar malam-malam. Karena di luar tuh gelap dan ya berbahaya lah mungkin ya. Betul. Terus kita diharuskan untuk segera istirahat dan itulah apa namanya? Tanpa PR, makan, ya kan? Betul. Terus kalau Gak untuk boleh. Apa, gunting kuku? iya, gunting kuku. Kalau gunting kuku kan juga malam-malam tuh apa ya? Kelihatan ya, remang-remang gak sih? Sebenarnya ini tuh udah ada dari zaman yang udah lama banget, Bahola kan? bahwa jangan gunting kuku malam-malam. Karena zaman dulu tuh Lampunya cuma lampu pakai minyak gak sih? petroleum, ya, Betul. pakai petroleum yang mana itu gelap kan, dan itu takutnya mengiris di jari. Betul, ada juga nggak boleh nyapu pas malam hari. Zaman dulu kan terkenal tuh. Iya, kalau itu juga ada juga, itu kan nyapu malam hari kan gelap, itu takutnya debunya kena ke makanan kayak Betul. atau barang-barang kecil yang berharga itu hilang ke sapu. Betul. Yang takutkan seperti itu. Jadi aku pribadi tuh menangkap sinyalnya itu seperti itu dari cerita Bila ini. Tapi kan kalau bilang kan ngerasa kayak ada suara tik 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 tik. Apakah itu juga hal yang sama yang terjadi dengan Febian? Kayak karena otaknya udah ke mindset, oh ini tempat serem itu ya. Dia udah dapet datang bulan juga. Berarti kan kalau datang bulan kan kayak mistisnya kan mengundang ya. Lebih ke iya paham. Mungkin ranahnya itu lebih ke sugesti kalau menurutku ya. Sugesti. Jadi Feeling kita diraguin. Tapi kan Itu feeling perempuan tidak pernah salah. aku bisa bantahnya tuh pakai ini. Ada di bagian kepala kita itu namanya HADD. Itu bawaan dari masa purba kita yang berevolusi. Jadi zaman dahulu tuh manusia purba itu kalau lagi ke hutan berburu itu dengar suara yang krek, krek. Terus ada suara suara alam gitu ya. suara alam. Nah, itu mereka menangkap informasinya itu ya sudah itu bunyi krek krek dan hembusan angin saja. Padahal di situ itu mungkin ada binatang yang lagi ngawasin, ada yang mau buru balik gitu. Betul. Nah, itu kalau di zaman sekarang yang sudah berevolusi itu berproyeksinya itu ke hal-hal yang kita takutkan. Jadi gitu, kita memproyeksikannya itu hal-hal yang apa ya, yang kita selama ini di Indonesia kita hidupnya kan pasti kayak ada pocong, kuntilanak dengan suaranya yang melengking itu kan. Nah, itu mungkin lebih ke sana. Setuju. Soalnya tadi aku tuh bukan setuju tapi kayak lebih kayak
mungkin ini adalah kayak tali apa jembatan dari kamu yang suka mistis kan tadi, dan dengan kamu penggemar ini kamu sudah apa ya pikir langsung kan. Betul. Tapi kalau dari Riza sama ini kalau ke sana ada nggak ada berarti ya, nggak ada pengalaman buruk-buruk. Malah menurutku di sana itu bagus banget tempatnya. Really? Ya, bagus banget. Apalagi kalau aku pernah kan berenang di sana itu kan waktu sekolah dulu, tesnya di sana. Itu menurutku bagus banget. Vibes-nya kayak itu di Miami. Sih. Jadi, Kalau di ini ke Malang ada Miami, di Malang juga ada hantu-hantu pocong ya. Kalau di negeri ada Nabel sebenarnya. ya bisa kayak gitu. Ya. Ekspor impor apa sih? Itulah. Ekspor Lagi maaf. Nah, tapi kan kalau Nabila ada juga ngebahas yang di kebawa sampai pulang ya, sampai kayak jebret gitu ya. Gedor. Iya sama-sama. Karena mungkin ini juga sebenarnya bahasannya sama seperti yang tadi. Jadi apa namanya, dari tempatnya yang tadi, lembah Dieng yang tadi udah mendengarkan suara yang aneh-aneh itu kan, jadi kayak terus cerita ke temennya juga kan, jadi terus kebawa ke kos itu mungkin vibesnya suara-suaranya itu masih kebawa gitu loh, merasa merindingnya itu masih kebawa, apalagi itu malam kan. Betul. Apa yang harusnya kita istirahat, kondisi mental kita Capek. tubuh capek, malah mental capek. nugas. Nah, lebih dia. Nah itu bisa tuh di situ informasi yang otak kita tangkap yang seharusnya bukan seperti itu bisa masuk gitu, namanya true positive false gitu. Saya tahu. Jadi informasi yang seharusnya itu sebenarnya benar tapi bukan seperti itu gitu loh. Sama yang tadi kayak bisa jelasin sama tamu sebelumnya. Jadi sebenarnya kita tuh bisa mendengarkan frekuensi berapa yang rendah itu loh. Jadi siapa tahu mungkin bunyi itu bukan suara hantu, jangan-jangan suara angin ya nggak sih? Karena kan terdengar kan dari gema, walaupun sebenarnya ruangan terbuka, tapi kan siapa tahu ya bunyi daun Bisa jadi. Itu sebenarnya sumbernya juga dari kepala kita. Apa yang kita proyeksikan, apa yang kita takutkan, apa yang kita pikirkan bisa jadi kenyataan. Takutnya kan seperti itu gitu. Itu yang kita bayangkan lah saat itu. Yes, Nah, gitu. kalau dari Riza sama Nabila, kasih dong rate 1 sampai 10 tempat lembah Dieng ini, karena Eki jadi penasaran nih. 1 sampai 10 ini seberapa serem atau seberapa bagus? Seberapa serem sama seberapa bagusnya? Kalau seberapa serem sih 0. Karena nggak pernah Nggak ngerasain pernah. dan tidak percaya juga. Tidak pernah juga. Nggak apa-apa. Kalau tempatnya, Kalau secara lokasi sih 7 sih. kenapa? 7. Karena ya kalau pagi tuh cahayanya dapet banget. Dan tuh di sana tuh banyak orang foto-foto pagi. Buat photoshoot gitu loh. Betul. Buat wisuda, wedding gitu-gitu. Rame udah ya. Rame. Bagus. Kalau Nabila, Kalau rate aku dari tempatnya itu 8. Kenapa 8? Karena aku gak terlalu suka yang namanya malam-malam. sama lagi. Kurang banget. Jadi kayak menurut aku 8 oke lah. Terus kalau misalkan tempat horornya aku kasih 6 karena aku suka banget sama mistis-mistis dan menurut aku tempatnya kurang mistis. Kurang mistis. Inilah cerita dari tamu-tamu spesial kita hari ini. Aku Sarah, thank you so much udah datang ke Dualista Mistos. Izin undur diri. See you guys.